Siapkan ya semuanya. Oke, langsung kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam siang hari ini kita dapat berkumpul ke acara diskusi kecil ini. Perkenalkan, nama saya Azra Tasabila sebagai moderator di acara diskusi kali ini. Yang terhormat Kak Putri sebagai narasumber diskusi ini beserta mahasiswa FISIP UPN Veteran Jakarta. Untuk memulai diskusi kali ini, saya akan memperkenalkan untuk narasumber dari Kak Putri ini. Dari narasumber ini bernama Putri Damayanti Potabuga, SIPMSI, lahir Sulawesi Utara 24 Maret tahun 1990, pendidikan terakhir S2 Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia, S1 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samratulangi Manado, direktur dan pendiri Climate Change Institute, owner toko dan resto PDP Shop and Food yang konsepnya ramah lingkungan. Lalu ada work experience sebagai konsultan di Kementerian UMKM 2014, fasilitator Freedom Institute, fasilitator nasional Kementerian Desa soal UMKM, fasilitator program Facebook Indonesia, program literasi digital, program Office Thinking Before You Share, YCAB, dan Facebook Indonesia. Dari Kak Putri sudah siap untuk pemaparannya? Oke, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Thank you Zara. Sebelumnya suara aku kedengeran nggak teman-teman? Soalnya di sini hujan. Kedengeran Kak? Iya, kedengeran tapi kurang jelas Kak, bukan kenceng. Halo? Ya. Kalau ini? Udah jelas Kak. Oke, terima kasih teman-teman. Saya senang nih kayaknya diskusi yang dikit begini, jadi kita bisa ngebedah lebih banyak gitu kan. Nah, karena waktu diberikan cuma sedikit juga, langsung next aja. Jadi di sini sebenarnya saya memaparkan beberapa kali saya juga sempat terlibat dengan proyek-proyek yang berkaitan dengan energi fosil, bukan energi fosil tapi non fosil dan energi bersih. Nah, tapi sebelumnya memang kalau dilihat dari background sejarah, tapi terlalu lama banget ya kalau kita ngeliatin. Tapi di sini cuma sebagai gambaran aja kalau memang Indonesia adalah negara yang mempunyai hasil sumber daya alam yang banyak banget. Terus salah satunya batu bara, dan ketika ya analoginya kayak gini aja, lihat aja ketika ada sumber daya yang banyak, pasti sumber daya alamnya ketika sumber daya alamnya banyak, sumber daya manusianya itu minim tingkat kreativitas atau pendidikannya mereka. Contoh misalkan Papua atau atau wilayah-wilayah yang kalau misalkan Bali, Bandung, Jogja, kalau nggak ada kreativitas ya mereka nggak bisa hidup gitu, karena sumber daya alamnya ya nggak sebanyak provinsi yang lain, misalnya kayak Kalimantan dan lain sebagainya. Nah, pola inilah sebenarnya kalau dirunutin kenapa batu bara masih eksis dan masih dipakai sampai hari ini ya, otomatis kayak penambang di Bangka Belitung gitu kan, penambang di mana lagi yang memang notabene banyak penambang tradisional juga yang notabene mereka nggak terlalu paham soal apakah sumber daya ini akan habis atau sumber daya ini bisa digunakan kembali, bisa apakah dia bersih hasil dari pemprosesan menjadi sesuatu gitu kan. Nah, itu ketidakpahaman bukan banyak ya, tapi memang hampir semua tidak merata gitu. Sementara tidak heran jika tempat menjadi negara pengekspor batu bara. Kalau beberapa kalau yang dari 2015 sih sementara yang kemarin dibahas sama Kementerian ESDM dan beberapa aliansi yang memang fokus kepada energi terbarukan bilang bahwa sebelumnya ada defisit batu bara dan kebutuhan meningkat karena kita ekspor juga keluar kan.
Akan tetapi batu bara adalah hasil bumi yang tidak bisa didaur lagi, tidak bisa diterbarukan dan sangat kotor hasil dari pembakarannya. Bahkan kalau teman-teman punya mobil, punya motor, meskipun di 2017 itu sudah ada B20, B30. B30 itu kan dia kemarin disubsidi dan dia cukup berhasil ya ketimbang B20 yang sekarang masih dipakai. Nah, itu pun pembakarannya kalau kecepatan mobil teman-teman misalkan cuman di bawah 60-40 itu pembakarannya tidak maksimal walaupun dia sudah dicampur minyak, minyaknya sudah dicampur dengan kombinasi dengan minyak nabati dari sawit, tapi tetap aja kalau misalkan di teknologinya kecepatannya di bawah 60 dan 40, pembakaran dari hasil motor dan mobil itu tidak maksimal dan mengeluarkan emisi yang cukup berbahaya untuk paru-paru dan otak kita gitu loh. Dia akan kita hirup gitu langsung ke otak gitu kan. Nah, makanya aku tuh suka sedih kalau lihat beberapa orang tuh di arah Sudirman, arah-arah pakai sepeda sementara macet gitu kan. Nah, itu sayang banget. Terus banyak kebutuhan negara kita tergantung pada batu bara. Bukan cuma banyak, tapi dalam skala nasional pun banyak banget terhitung penambang-penambang liar dan belum terkoordinir dengan perusahaan. Perusahaan paling tidak dia sudah ada gaji, ada BPJS dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan yang masih swasta gitu atau bukan swasta, penambang tradisional, dia cuma jual doang terus habis itu selesai gitu kan. Nah, next. Ini ketergantungannya masih ini ya. Nah, fosil tidak baik bagi bumi. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa penggunaan energi fosil memiliki dampak yang serius terhadap lingkungan, seperti menipisnya cadangan sumber daya. Ini menipisnya kalau kita dengan kapasitas banyak bukan lagi menipis tapi akan habis karena dia tidak bisa misalkan kayak energi baru terbarukan. Beda kan energi baru sama energi terbarukan. Kalau energi baru kita dapat dari sesuatu yang baru, kalau energi terbarukan kita dapat dari sisa energi yang lama dan batu bara ini tidak bisa menjadi energi terbarukan. Maksudnya dia sudah tidak bisa digunakan lagi dan dia akan habis gitu loh. Nah, terus pemanasan global yang memang misalkan tadi pembakarannya mengakibatkan udara yang kotor, terus akan hujan asam, terus dampak-dampak dari turunan yang lain seperti gelombang panas, perubahan iklim dan kerusakan ekosistem sampai lonjaknya harga minyak dan lain sebagainya. Nah, mungkin next lagi. Nah, efek bahan bakar fosil ini sebenarnya ada 3. Saya mengkategorikan ada 3 dampak negatif yang terjadi untuk perubahan iklim seperti apa pemanasan global. Pemanasan global ini bisa direpresentasikan dari efek GRK ya, gas rumah kaca, energi yang tidak bersih. Nah, GRK itu sumbangsinya ya bisa tadi yang udara, terus pembakaran dia yang memang misalkan di perusahaan dengan skala besar atau misalkan kayak gini lah. Teman-teman pernah lewat pembangkit listrik dari energi PLN lah istilahnya. Kita bisa lihat bahwa uap yang dikeluarkan mereka tuh kan memang hitam banget. Nah, itu juga salah satu pembakaran mereka yang sangat kotor dan bisa berdampak kepada lingkungan. Jangankan skala di PLN yang untuk pembangkit listriknya ya. Contoh kecilnya radiasi lah ya, untuk misalkan ada bukan soket ya, kayak bukan menara ya, kayak apa ya, tower aja ya, skala dia cuman tower Telkomsel atau tower itu bisa berdampak pada efek kita ke manusia, tapi mungkin tidak secara langsung. Tapi kalau berjangka panjang itu bisa berefek gitu. Nah, itu mungkin yang tidak disadari adaptasi mitigasi kepada kita
manusia itu sendiri ya, karena mikirnya masih jauh, kayak climate change itu masih jauh, kalau krisis iklim kedengarannya udah deket. Jadi itulah perbedaan-perbedaan, misalkan kita bisa ngeliatin bahwa dampak ke manusia seperti apa. Kalau ke tumbuhan itu bayangkan, kalau ini kan cuma radiasi doang ya, kalau itu udah asap, terus limbahnya nggak tahu buang kemana gitu kan. Bahkan tanaman yang di pinggir-pinggir ini tower aja itu dia bisa kering gitu loh. Nah, ketersediaan yang sangat terbatas ini memang kalau misalkan dilihat, kita kan negara Ring of Fire ya, yang notabene Gunung Merapi banyak, bahkan Sumeru ini masih aktif-aktif. Gunung ya Sumeru ya, gunung apa yang kemarin yang sempat ngeluarin? Iya, Semeru, Kak. Sumeru kan, itu sama kayak bulan. Dan Sumeru itu nggak tahu kenapa ya, aku tuh sempat, kalau ada yang temen sama aku di Instagram, aku tuh 3 tahun lalu tuh sempat juga ke Malang, tapi flight-nya aku pindahin dari Jakarta ke Surabaya karena pada saat bulan 2 hari tanggalnya kemarin itu kan biasa di Instagram sama Facebook diingetin kan yang kejadian kita yang kemarin-kemarin, ternyata bulan yang sama dia juga erupsi gitu loh. Bahkan kalau menurut aku durasi minggunya lebih cepat, erupsi lebih cepat yang kejadian sekarang ketimbang yang 3 tahun lalu. Berarti besok-besok perhitungannya gitu loh, dia akan pada waktu yang sama. Ini kan masih Desember gitu, masih waktu yang sama, cuman bedanya tanggal dan minggunya yang berbeda. Itu lebih cepat sekarang erupsinya ketimbang yang kemarin. Nah, itu kita bisa lihat sebenarnya dari hal-hal seperti itu kita bisa cocokin bahwa ternyata bumi nggak sedang baik-baik saja gitu loh, tidak bisa daur kembali, akan habis dan merusak ekosistem. Terus polusi udara yang saya bilang tadi, uap yang dihasilkan dari pembakaran sangatlah buruk dan bisa berefek pada kesehatan dan makhluk hidup. Ini kalau tadi contoh di kendaraan ya, gimana kalau misalkan memang satu perusahaan besar atau misalkan kayak PLN, terus apalagi notabene kita pemakaian listrik itu walaupun ya sekarang sudah ada PLTS atap yang aku udah pakai juga. Aduh, ini nanti lampu taman aku tuh pakai solar panel kan di sini. Jadi dia nyala. Aku kalau tapi ini udah nggak dijemur karena lagi musim hujan. Jadi aku jemur 3 jam, dia bisa nyala 4 hari, 4 malam. Bayangin aja, maksudku semurah itu kita nggak mati-matiin lampu. Jadi mulai dari kita sendiri, mulai memilah menjadi konsumsi yang lebih ramah lingkungan. Next lagi. Salah satu contoh PLTS. Nah, cadangan batu bara di Indonesia dari Kementerian Energi dan Sumber Daya itu bilang di nomor bahwa cadangan batu bara sebenarnya masih 38,84 miliar ton katanya. Teknologi terus didorong. Direktur Jenderal pun Sumber SDM bilang bahwa Indonesia ini mencapai 3,8 miliar ton dengan rata-rata produksi sekitar sebesar 600 juta per tahun. Maka umur cadangan batu bara sekitar 65 tahun apabila diasumsikan tidak ada temuan cadangan baru selain cadangan batu bara, masih ada juga sumber daya batu bara tercatat sebanyak 1.403,7 miliar. Nah, ini sebenarnya kalau dikategorikan jumlah, pemerintah tuh terus mendorong pemanfaatan, memberikan. Jadi kalaupun masih ada cadangan batu bara atau masih ada sisa, tapi kalau paling di sini paling tidak kita bisa beralih kepada energi terbaru dan energi baru dan terbarukan. Ada beberapa wilayah, misalkan kayak Sulawesi Selatan, dia sudah pakai energi angin. Ada beberapa ini disponsori juga dengan kemarin pada COP2 berapa ya? Yang COP21 atau 20 deh kemarin, COP21 kalau nggak salah, yang kesepakatan agreement untuk Jokowi bilang kita akan menurunkan emisi di bawah 2 derajat, dan perhitungannya nanti aku jelasin ada di slide yang belakang. Sebenarnya kesepakatan ini dibangun
dan sudah mulai di action kan, karena selain kesepakatan agreement yang dibentuk, si presiden juga sudah mengintegrasikan ke semua sektor kementerian. Jadi sampai pada saat ini pun kementerian, jadi bukan cuma Kementerian SDM ya, tapi ada KLHK, Kementerian Keuangan, terus Kementerian Kelautan, hampir semua kementerian dan Kementerian Desa terutama mengintegrasikan semua di SDGs. Jadi kalau di SDGs bahkan di desa-desa tuh ada beberapa desa yang dia pembangkit. Kan gini, kalau kita kan mau semua memakai energi terbarukan, tapi tidak semua wilayah Indonesia itu bukan terpapar, tapi mendapatkan akses dari infrastruktur energi itu gitu loh, istilahnya kayak listrik dan lain sebagainya itu nggak ada. Jadi disitulah kementerian mulai mengintegrasikan dan sesuai dengan pencapaian SDGs juga, dan Kementerian Desa sampai ada beberapa desa yang kemarin kita juga sempat kerjasama di Sumatera dan bahkan di Bali sebenarnya memproklamirnya, dia sampai ada satu desa yang pakai tenaga air karena air terjunnya bagus, terus dia jadi sehari itu dia bisa mencapai berapa rumah ya, kemarin itu sekitar hampir satu desa lah untuk kapasitas lampu. Jadi mereka tetap pakai, mereka dapat lampu dari sumber air itu, energi bumi dari sumber air, tekanan air, tapi mereka juga dikasih kapasitas karena listrik yang di tempat di kampung itu sedikit, jadi kayak mereka ditambahin aksesnya di energi ini gitu loh, karena kan hampir semua kita masih pakai listriknya kan masih pakai untuk ini pakai batu bara ya. Bentar ya, aku nge-charge dulu biar. Oke, next lagi. Nah, berdasarkan pencapaian energi, oh iya di 2015 ya Paris, di Paris Agreement COP20 deh kalau. Jadi tambahan 11 untuk panel surya atap itu sudah banyak banget yang Indonesia memiliki semua potensi energi. Jadi gini loh, kalau bicara batu bara kan memang kebutuhannya kalau dikaitkan dengan climate change itu adalah di energi gitu loh. Nah, sementara energi yang kita pakai selama ini ya kebanyakan hampir semua masih menggunakan energi listrik dari PLN, dan PLN itu masih memakai banyak banget energi yang memakai batu bara. Tapi sebenarnya energi seperti air, angin, panas bumi, bioenergi untuk kapasitas kita untuk mendapatkan potensi panas bumi itu nggak semua merata di nggak ke-charge ya, bentar. Jadi nggak semuanya itu, jadi perhitungan baseline skenario-nya, misalkan teman-teman tinggal di Jakarta, berarti perhitungannya karena mungkin panas, kalau panas pun nggak bisa diharapin ya karena udah banyak polusi ya, udah ketutup awannya. Jadi kita bisa lihat dengan energi apa, oh ya udah energi daur sampah misalkan karena sampahnya gede. Nah kalau misalkan di Sulawesi, karena dia Sulawesi Selatan dia sumber angin, ya udah dia pakai energinya angin. Jadi sebenarnya kalau untuk mencukupi cadangan dan kita bisa banyak gitu loh untuk kapasitas 150 watt ini untuk cadangan energi listrik dan lain sebagainya di Indonesia. Karena kita punya kapasitas beda sama negara-negara lain cuma 2 musim. Kita bukan cuma 2 musim aja. Kita ada musim, kita ada panas, ada energi panas dari bumi, ada energi panas dari matahari. Jadi enaknya ada banyak banget sebenarnya yang kita bisa kelola. Tapi mungkin next lagi biar kita ngobrol. Coba. Nah ini 4 isu sektor energi, ketersediaan sumber daya energi. Jadi ini yang dibahas sekarang, seberapa ketersediaan energi Indonesia dan siap untuk menyimpan energi di Indonesia. Jadi
kesiapan energi ini bukan cuman batu bara doang, tapi kayak yang tadi saya bilang ada panas bumi, panas matahari, ada energi. Nah, pengembangan energi baru terbarukan itu seperti apa? Kayak kemarin ada beberapa anak di Lampung dia menemukan belimbing botol ya. Kalau di tempatku bilang kayak gitu sih, yang kecil-kecil itu dikumpulin terus dia menjadi tenaga, jadi bisa bikin listrik gitu loh. Jadi tenaga asamnya itu bisa menjadi listrik, dan mungkin teknologi-teknologi itu yang seharusnya diedukasi dan dibajetin gitu loh. Karena walaupun kita udah nemu, tapi kalau pemerintah tidak fokus pada pembiayaan ya kan banyak banget kan, kita mesti harus ada secara risetnya, terus alatnya dibeli seperti apa, kapasitasnya seperti apa, kalau skala besarnya diriset lagi gitu. Jadi sekarang itu pembiayaan tuh udah mulai dibicarakan juga. Pengembangan energi baru bukan hanya membatasi penggunaan fosil, tapi inovasi-inovasi dan teknologi. Nah, ketersediaan infrastruktur dan pembiayaan yang saya bilang, infrastruktur harus merata kan, diakses ketersediaan energi merata sampai ke daerah pelosok, dan bisa memanfaatkan energi dari sumber daya alam. Kalau misalkan ini poin ketiga ini sama dengan poin yang ada di SDGs, semua itu dikembalikan kepada lokal wisdom, lokal kapasitas energi dari mereka. Misalkan kalau Kalimantan dia batu bara memang banyak, tapi coba dialihkan kepada sumber daya yang lain yang bisa baru dan terbarukan, misalkan karena batu baranya nggak bisa terbarukan, ya udah kita ganti dengan akses yang lain. Nah, kalaupun ada kompetisi antara pangan dan energi, ini soal kebutuhan dan kapasitas kebutuhan kita untuk energinya seperti apa. Next. Meningkatnya awareness soal energi. Sebenarnya kalau kami dari CI itu sudah berapa kali membicarakan bahwa climate change atau krisis iklim itu bukan cuma membahas soal sampah, kamu nggak nanam pohon, tapi ada infrastruktur mobilitas, ada energi. Di dalam infrastruktur mobilitas itu ada energi, dan di dalam energi itu ada kebutuhan yang kita akan pilih, dan kita akan pilih menjadi seorang yang mempunyai kebutuhan yang lebih ramah lingkungan. Sebenarnya kalau kita kaji, kenapa saya bilang ada hak asasi manusia di sini, bahwa kemarin kita sudah kita kenapa nggak pilih partner dengan Kementerian KLHK, karena kita sadar betul sejauh sebelum itu paling dasar adalah kita adalah hak saya untuk bisa menghirup udara yang bersih, hak saya untuk hidup di negara yang bersih, dan kayak Greta Thunberg bilang, saya ini masih kecil nih, nggak mungkin saya sudah ketika saya besar mengerai cita-cita, mimpi saya, bumi udah nggak bisa ditinggalin lagi gitu loh. Jadi penekanan kepada undang-undang pun hak untuk kita hidup di wilayah yang bersih itu sudah dijamin gitu kan, ketentuan hak lingkungan hidup yang baik, serta ini kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ini undang-undangnya ada. Terus akses energi merupakan hak asasi manusia dan menjadi bagian dari target pembangunan berkelanjutan atau di SDGs. Umumnya tujuannya ada yaitu 7, yaitu energi yang terjangkau dan bersih, serta tujuan nomor 10 mengurangi ketimpangan. Jadi ada perbedaan pemahaman banyak banget ketika ada beberapa aktivis lingkungan yang juga bilang, oh kita harus nanam ini segala macam gitu. Terus orang kota nih yang salah gitu. Padahal sebenarnya masyarakat termarginalkan, misalkan kayak orang di desa, kurangnya awareness dan pemahamannya, akhirnya masyarakat di pesisir di desa pun dia buang sampah sembarangan. Yang pertama, number one itu karena secara ekonomi mereka nggak bisa beli sampo sasetan, nggak bisa beli sampo botolan yang gede gitu kan, karena secara ekonomi mereka kurang, akhirnya mereka beli sampo sasetan. Terus secara kapasitas ketika menerima energi memakainya terlalu banyak, padahal sebenarnya kita nggak usah murka, tapi pakailah secukupnya gitu loh. Apalagi banyak sekarang yang proyek-proyek yang masuk ke desa itu, lampu penerangan jalan itu udah pakai solar panel. Jadi paling tidak
awareness tuh harus dibentuk dari sekarang, dan ya teman-teman dan kita juga di sini tugas kita untuk memberi pengetahuan kepada semua soal pentingnya energi itu, karena bicara soal melindungi bumi itu bukan cuma hanya lu nanam pohon sama buang sampah pada tempatnya gitu loh, bahwa lu milih energi yang baik pun itu salah satu melindungi bumi gitu, karena tidak memakai lagi energi yang kotor gitu loh. Next. Nah, ini skala prioritasnya. Jadi insight energi baik pada semua lapisan kan. Jadi Indonesia bukan sekedar berkomitmen aja membuat isu ini mendapat tempat di telinga semua lapisan masyarakat, bahkan anak muda ataupun orang tua dan semuanya. Jadi dulu tuh agak susah ya waktu saya 2015, karena isu ini masih seksi, apalagi kita di hubungan internasional kayak kita aja yang ngomong gitu kan. Nah, tapi kan sekarang kalau kemarin saya kerja di Facebook, ternyata memang anak-anak digital natif, atau mungkin teman-teman masuk digital natif deh, kalau aku milenial kan. Digital natif itu dari 2010, lahir 2010 ke bawah, dan generasi alpha, mereka itu tidak kurang empati terhadap lingkungan sekitar, kayak main game doang apa segala macam. Tapi kalau mau berbicara soal isu perubahan iklim, mereka cukup awareness, dan maksudnya mereka banyak juga udah tahu gitu. Bahkan di riset kemarin aku itu mereka lebih mengenal isu perubahan iklim ketimbang yang lain gitu, karena memang pada saat di 2004 itu mulai pergerakan di media sosial dan lain sebagainya. Nah, seiring dengan globalisasi dan teknologi yang ada, ya karena pemberitaan memang dimuat memang campaign membombardir ya di media sosial, makanya mengakibatkan generasi itu sangat awareness. Nah, tapi semoga bukan cuma generasi alpha dan generasi Z ya, tapi di atas pun itu bisa awareness. Ya tugas kita untuk kasih tahu ke mereka gitu. Semua ikut serta. Jadi ikut serta itu bukan cuma dibebankan oleh Kementerian KLHK, Kementerian SDM. Karena gini, perusahaan besar misalkan dia punya kapasitas untuk pemakaian batubara yang gede. Tapi ketika kita punya konsumsi yang katakanlah PLN ya, dia punya pembangkit listrik dari batubara, misalkan dari minyak gitu. Akhirnya karena kita sudah aware dan kita beli PLTS atap, semuanya pakai solar panel, akhirnya dia akan beralih ke situ gitu loh. Kayak misalkan ini kategorinya kayak konsumsi, berbicara soal bisnis ya gitu kan. Ya semua perusahaan pun kan BUMN kan dia perusahaan juga. Dia akan memiliki keuntungan kalau kita semua manusia di masyarakat Indonesia lah kategorinya sudah pintar dan milih PLTS atap, ya otomatis BLN akan beralih ke inovasi teknologi itu untuk sebagai ganti dari batu bara dan lain sebagainya. Jadi kalau saya nggak sepenuhnya menyalahkan semua perusahaan, tapi aku memberikan ketegasan juga bahwa kontribusi dari semua pihak ini ikut serta itu kita masyarakat, karena sebagian besar dari mereka. Jadi kalau kita pilih pilihan yang cerdas dan lebih pintar, ya pasti akan menyesuaikan, mereka pun akan menyesuaikan dengan kebutuhan kita gitu loh. Nah, ekonomi hijau dan pemanfaatan energi alternatif, ini energi yang lebih bersih dan lebih ramah lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghemat sumber daya dan uang dan green job. Kenapa saya bilang di situ ada green job? Jadi kemarin saya sempat jadi ini juga di kampus apa yang di Bekasi ini ya, yang jadi mereka itu ada beberapa pada saat itu di bulan itu mereka kayak ada undang beberapa kali untuk soal green job. Jadi ternyata saya baru tahu bahwa ternyata yang paling banyak banget mengambil pekerja untuk green job itu adalah Bank BRI di seluruh Indonesia. Speechless dong, kenapa bank tapi dia basic keuangan perbankan, tapi dia kenapa dia green jobnya lebih banyak? Ternyata ketika dia punya BRI ke desa-desa, kalau kita lihat kan paling banyak hampir semua provinsi dan kabupaten tuh punya, di desa-desa tuh pasti ATM paling
nggak mungkin BCA kan, paling banyak itu BRI. Dan ternyata mereka pendampingan kepada wirausaha, misalkan dia pertanian, terus dia buka rekening di BRI, terus misalkan mereka ada program-program yang keterkaitan dengan pertanian yang lebih ramah lingkungan dan lain sebagainya. Ternyata itu mereka banyak sekali membutuhkan tenaga green SDM yang keterkaitan dengan bidang studinya dengan lingkungan. Jadi green job tuh paling banyak di BRI. Yang kedua itu masih bank juga, antara BNI atau pokoknya masih berbasis keuangan. Baru di poin keempat baru Pertamina. Padahal ekspektasi saya itu adalah mungkin Pertamina atau pertambangan gitu kan. Ternyata Pertamina dan pertambangan itu masuk di nomor 6 sama nomor 4 gitu. Nah, jadi seperti itu. Next lagi. Ini ya penyebab dan dampak negatif penggunaan. Ini kayaknya udah ada juga di TOR teman-teman ya. Penyebab dan dampak penggunaan batubara di Indonesia, polusi udara yang dihasilkan dari pembakaran itu udah dijelaskan. Tambang batubara menyebabkan penyakit bagi pekerja dan warga yang tinggal di sekitarnya. Selain mencemari udara, limbah batubara juga dapat mencemari tanah dan sumber air. Karena ketika kita bicara sudah mencemari tanah dan sumber air itu lebih parah ketimbang misalkan di tempat TPA, misalkan tempat membuang sampah nih kan, dia kan otomatis tempat lahan itu dibuka udah tercemar dan dia punya gas metan yang dihasilkan. Paling orang yang tinggal di sekitar situ dampaknya kebakaran, karena kalau dia menguap itu dia menghasilkan gas metan yang memang bisa kebakar. Tapi kalau di sumber di air, dia bisa menjalar kemana-mana dan seluas dia bisa berjalan gitu. Bahkan kalau di teori bagian intelijen kita di HI itu, kalau pengen mau bunuh satu kampung gitu kan, nggak perlu pakai COVID atau segala macam, ya kita langsung taruh aja senjata biologis ke air gitu kan. Nah kalau ketika air tercemar tuh bisa kayak gitu. Bahkan kalau di kemarin 2010 saya di Palembang itu kan sempat gatal-gatal gara-gara pupuk dekat yang saya tinggal itu di Lemah Abang dekat pupuk Sriwijaya, Pusri. Nah itu akhirnya beberapa warga itu kayak kulitnya cewek-cewek cantik, cowok ganteng, tapi tetap kayak nggak menarik karena mereka sudah kena gatal-gatal gitu kan. Nah, saya sempat kena juga di situ, tapi saya cuma sebulan. Nah, tambang batubara juga menyebabkan kerusakan alam yang berakhir dengan bencana alam. Jadi sebenarnya penyebab ini kalau dipakai begitu lama si batubaranya ya bahkan akan lebih besar akibatnya. Cuma karena ketika kalau kita bisa menggantikan dengan energi bersih sebelum kita memakai semua sumber daya batubara ya kita bisa beralih, pasti semua penyebab ini tidak akan terjadi gitu loh. Next lagi, kayaknya udah. Oh ini alternatifnya kan, panas matahari, panas bumi, biomasa itu biodiesel, biodiesel atau dan lain sebagainya, terus air, angin, gelombang laut juga bisa sebenarnya bukan cuma energi panas juga, tapi dia pengganti sumber. Oh ya waktunya sudah tinggal 5 menit ya. Next lagi, sebenarnya ini cuma sampai di sini aja. Nah cuma nanti kalau kita akan diskusi selanjutnya, saya akan jelasin yang ini sih, tapi kita lanjut di diskusi aja. Jadi ini slide yang kemarin sama Bappenas, kita FGD. Nah, dia punya teori-teori perhitungannya, jadi jangan cuman, presiden ini salah. Coba next lagi ke slide yang berikutnya. Kayak presiden ini ngeluarin kata-kata di bawah 2 derajat. Emang situ cuman keluarin kata-kata doang, tapi dia juga mengeluarkan itu sudah ada perhitungan dari Kementerian ESDM dan KLHK. Next. Nah ini nih, model integrasi yang digunakan untuk memproyeksi hasil kebijakan di masa mendatang. Jadi terkait dengan ESDGs, PDB hijau, terus ini ada entitas emission, total emisinya seperti apa. Jadi dihitung kayak Jakarta perhitungannya mungkin dihitung dari sampah dan polusi udara. Kalau
Kalimantan dan beberapa Sumatera mungkin dihitung dari land, dari tanah. Jadi ada beberapa tanah yang dia memang secara dia tidak produktif, ada beberapa tanah yang memang dia tidak bisa dikatakan kelayakan. Terus kalau misalkan jadi kita diobservasi, jadi perhitungan emisi di skala skup seluruh Indonesia itu di kabupaten pun berbeda-beda gitu. Nah ini sebenarnya proyeksi untuk yang saya bilang tadi energi salah satu integrasi energi dan energi terbarukan itu salah satunya adalah green policy, ya pajak hijau gitu loh. Jadi akan dipajakan. Jadi ini keren banget kalau misalkan akan terjadi, dan ini sudah bukan terjadi, tahun depan tuh udah mulai digodok karena tahun ini udah masuk ke DPR. Jadi mereka udah bahas soal, makanya Kementerian Kemenq udah mulai ada green economic incubator gitu-gitu, ada green udah banyak banget yang soal keuangan udah masuk ke kita gitu loh. Jadi dulu kita cuma ada program, sekarang kita sudah punya uang hijau, dan nanti akan ada uang biru di laut, ada di hutan gitu-gitu, ada banyak banget. Nanti green ekonominya udah mulai terintegrasi. Oke, itu aja, nanti kita lanjut ke ini kali ya, diskusi. Oke Kak, baik, terima kasih atas paparannya. Kita mendapatkan banyak insight-insight baru nih, kalau ternyata Indonesia sedang mengalami defisit batu bara. Lalu ada 4 isu krusial sektor energi, yaitu ketersediaan sumber daya energi, lalu pengembangan energi baru yang terbarukan, ketersediaan infrastruktur dan pembiayaan, serta kompetisi antara pangan dan energi. Lalu ada juga insight energi baik pada semua lapisan menjadi isu, menjadi skala prioritas. Semua ikut serta, di mana tidak hanya kementerian saja, namun juga perusahaan besar pun juga harus ikut serta ekonomi hijau dan pemanfaatan energi alternatif. Lalu kita juga mendapatkan fakta baru juga, di mana limbah batu bara itu tidak hanya mencemari udara, namun juga mencemari air. Terima kasih atas paparannya, Kak Putri. Sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Bisa dimulai dari Andrian. Oke, terima kasih Mbak Sasha atas kesempatannya untuk saya berbicara di sini. Sebelumnya selamat sore Kak Putri Hutaboga selaku narasumber untuk sore hari ini, dan teman-teman yang saya banggakan. Ada pertanyaan yang akan saya sampaikan setelah pemaparan yang tadi telah disampaikan oleh Kak Putri. Apa hambatan utama terbesar dalam menerapkan transisi energi di Indonesia? Mungkin singkat saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, thank you ya Adrian. Sebenarnya hambatan pertama adalah ini bukan cuman si pelaku yang aktif di bagian energi dan lain sebagainya, tapi saya pun sebagai yang mengedukasi soal isu perubahan iklim dan kita masuk ke energi agak susah banget ketika dikaitkan dengan climate change dan energi. Padahal sebenarnya tidak susah kalau kita ngeliatin konsumsi kita setiap hari gitu loh, bahwa kita selalu memakai energi. Bahkan pada COVID, listrik yang kita pakai sekarang sudah meningkat gitu kan. Nah, bagaimana hambatan utama yang terbesar adalah this is education. Jadi pertama sekali belum banyak, belum seperti di luar negeri ya. Sebenarnya kalau terjadi tidak langsung kita sudah membayar pajak karbon istilahnya, yang saya bilang tadi lupa pajak karbon. Ya contohnya itu yang kayak sampah. Jadi dia ada dibedakan tuh pajak-pajaknya gitu kan. Tiap bulan kan itu ada pungutan sampah gitu kan. Terus pungutan pembayaran listrik gitu kan. Kalau misalkan Adrian dan di rumahnya sudah ramah terhadap pemakaian energi listrik, misalkan udah pakai listrik pintar nih, tidak lagi seperti yang kemarin udah pakai token. Yang listrik pintar ini kan memaksa kita untuk bisa memanage semua kebutuhan di rumah. Yang pertama misalkan bisa cabut colokan TV-nya, matiin TV, dicabut colokan, bukan cuma di remote TV doang gitu kan.
akhirnya konsumsi 80% aliran listrik masih nyala itu, dan beberapa kayak chargeran masih tercolok di itu 10% tuh aliran listrik masih nyala gitu kan, kecolok di tempat colokan gitu kan. Kalau kita udah mulai awareness terhadap itu tuh pasti agak mempermudah untuk penerapan transisi energi. Jadi transisi energi yang dimaksud di sini ada macam-macam ya, energi yang kita pakai setiap hari gitu kan, atau misalkan sudah ada pajak tapi kita nggak terlalu bayar banyak, karena kalau di luar negeri tuh sampai dia punya mau pajak kendaraan, pajak di Jepang pajak sampah kalau dia dapat punishment ketika dia buang sampah di hari yang tidak disesuaikan dengan hari, bahkan buang sampah buat sampah kertas gitu kan. Nah sebenarnya di luar negeri udah banyak banget diterapkan, apalagi di negara-negara yang sudah maju. Cuman itu yang seharusnya kita harus ini benar-benar, ketika saya nggak tahu ya, kalau dulu tuh padahal SBY di zaman dia 2 kali itu dia adalah salah satu presiden yang memang membuka semua sektor, meliberalisasi semua sektor, dan cukup terkenal di semua negara gitu loh, sebagai presiden yang memang membuka kerjasama dengan seluas-luasnya dengan negara-negara lain. Tapi kebijakannya mulai dari dia, kebijakan hijau tuh udah ada, tapi yang banyak kebijakan hijaunya ada di Jokowi, karena mungkin sudah awareness juga ya orang-orang di kementerian semua gitu kan. Jadi mulai ada menerapkan transisi emisinya. Jadi yang paling pertama untuk penerapannya adalah edukasi sih sebenarnya, baik itu di segala sektor. Jadi kalaupun misalkan saya nih Pak dosen, Ibu dosen, teman-teman nih saya mau bilang besok kalian harus bawa tumbler ya, terus tanpa saya mengedukasikan bahwa tumbler itu bla 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 dan segala macam tuh, ngapain sih Kak Put bawa tumbler gitu-gitu kan. Jadi yang paling dasar sekali untuk bagaimana utama terbesar penerapan transisi emisi biar tidak ada hambatan, yaitu adalah edukasi gitu loh. Dan yang sudah dilakukan pemerintah sampai hari ini, yang saya sangat senang bahwa di 2 periode ini Jokowi sudah mulai bijak terhadap green policy. Jadi ketika di lingkar tambang itu dia punya kebijakan 20% dikeluarkan oleh kebijakan presiden, terus di beberapa kementerian juga dia udah mengintegrasikan semua. Jadi menurut aku kayak pencapaian SDGs itu salah satunya juga memberikan awareness kepada, yang pertama kan untuk manfaat SDGs ini, yang pertama untuk human-nya, manusia, people, kan ada beberapa P itu kan. Yang pertama yang di atas itu adalah P. Jadi manusia itu, people itu P pertama adalah people itu yang harus memang diberikan edukasi biar tidak ada hambatan semua transisi emisinya, seperti emisi transisi energi gitu loh, seperti itu. Dan ya abis itu pembiayaan udah pasti, terus habis dibiaya terjadi dilakukan, terus ada pengembangan, habis pengembangan misalkan dia bagus atau enggak, ada survei lagi, terus diatur lagi kebijakannya dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi ada tersistematis lah istilahnya gitu. Semoga Adrian terjawab ya. Iya Kak, terima kasih atas jawabannya. Oke, karena Sasya sepertinya lagi sholat, ini akan aku lanjutkan moderatornya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Saudari Bella Triana Cantika Putri, dipersilakan. Halo Kak, saya Bella. Saya ingin bertanya, ambisi semangat zero emission ini sudah sampai titik mana sih Kak, kalau saya boleh tahu? Terima kasih Kak. Oke. Bella, semua nama kamu ambil ya, udah Bella, Trianita, Cantika. Oke. Bel, jadi kalau ya ini banyak juga dipertanyakan di beberapa orang. Cuman ketika saya bilang udah pencapaian udah bagus nih gitu kan, Kak apa buktinya gitu kan? Saya nggak bisa ngasih semuanya di satu sesi ini gitu loh. Teman-teman bisa buka integrasi kementerian gitu loh untuk mencapai seperti apa. Bahkan ketika saya kemarin kan diundang untuk jadi salah satu
pemilihan ini kan mau ada pemilihan kepala desa ya, terus kayak dibuat FGD dan mereka tuh minta, dan saya sangat shock ketika ini representasi untuk bagaimana pertanyaan kamu, bagaimana sangat emisi di Indonesia sudah mencapai seperti apa titiknya. Kalau menurut aku progres ya, saya tidak berbicara angka, tapi ketika berbicara progres itu menurut aku lebih dari angka. Nah, progresnya tuh sudah sampai ke lokal, ke desa. Itu luar biasa menurut aku ketika pemahaman mereka soal integrasi atau misalkan village city, desa smart gitu loh. Itu sampai mereka menggunakan kemudahan teknologi dan kecepatan akses untuk tidak lagi misalkan rempong-rempong ke desa untuk ngurus apa-apa segala macam, dan mereka membutuhkan beberapa ilmuwan, beberapa orang untuk edukasi terhadap pengembangan desa yang layak dan desa tangguh dan desa ramah lingkungan. Nah, menurut aku itu desa yang memang mau menurunkan emisinya lewat kebijakan dari kepala desanya dan kepala desa yang baru nanti gitu loh. Bahkan menurut aku bicara progres luar biasa ketika sudah ada sampai ke ranah lokal. Jadi menurut aku ketimbang dulu yang waktu sebelum 2010 ketika saya teredukasi soal isu perubahan iklim, saya berbicara, karena saya visit ya, saya berbicara soal politik dan perubahan iklim. Membawa ke ranah politik itu salah satu juga untuk menjadi isu ini sebagai prioritas ya. Cuman kesini-kesininya kayaknya lebih keren menurut aku. Jadi progresnya, ketika berbicara progres, saya tidak mengatakan itu sudah sampai 50-60%. Tapi menurut aku progres yang dilakukan cukup masif di skala kementerian dengan adanya penopangan pencapaian SDGs ya, dengan pengurangan emisi itu cukup luar biasa menurut aku. Jadi ini jawaban yang mungkin menurut aku sangat bukan diplomatis, tapi the real yang saya datang ke lapangan pun seperti itu. Bahkan saya bingung apakah cuma di sekitar saya aja gitu, atau tapi ini di Sidoarjo udah ada, di Makassar, terus di beberapa kabupaten yang ada di Sulawesi Utara juga di tempat saya, terus di Buton dan lain sebagainya. Menurut aku bahkan yang akses mereka yang tidak, sudahlah katakanlah Sidoarjo ya, atau misalkan di Mojokerto dan lain sebagainya, mereka masih akses Jawa yang memang bahkan kita mau ke sana jaringan masih ada ya di perjalanan naik kereta gitu. Tapi di sini yang memang saya lihat di Gorontalo dan beberapa kabupaten yang di wilayah timur, mereka udah mulai awareness dengan kebijakan. Karena apa ya? Mungkin karena dia mulai ada progres pencapaiannya ya, karena dilakukan kepala negara, kementerian dan lain sebagainya itu ikut serta dalam pencapaian SDGs yang memang pembangunan berkelanjutan yang emisinya di bawah seperti itu. Semoga bisa terjawab ya, Bel. Oke, terima kasih Kak Putri atas jawabannya. Mbak Bella udah cukup dengan jawabannya? Bella? Mungkin lagi terkendala sinyal Saudari Bella. Oke, terima kasih Kak Putri. Selanjutnya Kak Putri. Bunga Amalia. Oke. Halo Kak Putri, aku Bunga yang hubungin kakak. Oh iya. Makasih banyak loh Kak, repot-repot tengah malam aku ngehubungin kakak. Ini aku lagi hamil, susah tidur sebenarnya. Jadi kalau aku balas siang tuh aku tidur sebenarnya. Aduh, nggak produktif banget ini bayi sama ibunya. Last minute banget Kak. Ini aku ngehubungin kakak udah deg-degan, dibalas gak ya gitu. Lanjut aja. Setelah menyimak paparan kakak tadi, saya memahami kalau energi terbarukan ini kan sebenarnya kayak nggak usah dicari gitu, kayak emang udah disediain oleh alam, kayak air, angin, tenaga surya, matahari gitu. Apalagi Indonesia kan berada di garis khatulistiwa yang dimana
kayak sinar mataharinya tuh kan panas banget, panas gitu kayak. Jadi kayak Indonesia tuh punya potensi buat tenaga surya sebenarnya ya kayak. Ya, Nah, isu lingkungan ini kan juga nggak pas periode Jokowi doang gitu. Kayak sebenarnya udah dari lama. Terus kayak tadi paparan kakak tadi, Indonesia juga termasuk salah satu yang menandatangani perjanjian Paris pada 2015. Berarti kan udah sekitar 6 tahun dari Indonesia menandatangani itu. Menurut kakak, kayak Indonesia tuh dari periode ke periode kebijakan ramah lingkungannya itu udah membaik atau malah semakin kayak nggak maju-maju gitu? oh oke. Oke, saya langsung jawab aja ya Bunga ya. Ini Iya nama kak. kalian cantik-cantik ya semuanya, Bunga gitu. Adrian yang sendiri nih. Asal Adrian jangan ganti Bunga, Adrian. Gini, jadi kalau misalkan dilihat dari kebijakannya, kalau berbicara, kebetulan saya tesisnya kemarin juga kerjasama antara Indonesia dan India, negara berkembang. Jadi pada saat itu saya memang durasi waktunya ketika 2012 ya saya harus bahas soal pada saat Presiden Jokowi, Presiden SBY. Nah sebenarnya dulu aku sempat masuk di DNPI namanya Dewan Perwakilan DNPI Dewan Perwakilan Iklim Indonesia. Pokoknya DNPI itu fungsinya adalah sama kayak model satgas yang dibuat siapa Nadiem Makarim ya yang soal kekerasan seksual. Jadi kalau kami di situ, tapi itu khusus di pendidikan ya. Kalau kami itu memang di situ sama ada beberapa orang Ibu Yani Salo, ada Mbak Lia itu emang DNPI bertugas untuk menggali semua informasi, semua kajian, semua yang terkait dengan isu perubahan iklim dan mereka bisa mengeluarkan kebijakan dan kebijakan itu yang nanti akan di-compare di DPR, dipakai dan beberapa instansi kementerian yang memang dibutuhkan. Nah, pada saat itu di Jokowi Jilid 2 kalau nggak salah ya, itu sudah progresnya udah mulai ada tuh. Nah, ditambah lagi mungkin keterbukaan beliau soal Jokowi lagi SBY, mungkin keterbukaan beliau soal di luar negeri ya, yang memang mereka sudah banyak berbicarakan soal isu perubahan. Bahkan pada saat itu 2015 ketika kita baru menandatangani Paris Agreement 2 COP 20221 kalau nggak salah 21 deh kan. Itu di luar negeri itu udah sampai adaptasi mitigasi, maksudnya si masyarakatnya sudah sampai make kendaraan listrik, kendaraan lebih ramah lingkungan, terus sudah ada green pajak karbon, penjualan karbon gitu. Salah satunya yang akan menyelamatkan energi ke masa depan itu adalah pajak dan penjualan karbon juga itu gitu loh. Nah, di sana mereka udah pakai dan Indonesia adalah satu negara yang memang kalau Bunga bilang tadi karena kita garis katulistiwa sama kayak Brazil, negara-negara seperti itu ya kita sangat potensial untuk mendapat investor dari luar. Itu salah satunya dari transisi energi itu seperti itu gitu loh. Nah, kalau kita lihat mungkin bahasa dikeluarkan untuk tidak asing pada saat SBY jilid 1, jilid 2. Nah, actionnya ada di Jokowi nih. Makanya kenapa saya bilang tadi, saya sangat terasa ketika kebijakannya sudah mulai berpihak pada kebijakan hijau. 2018 kita baru bikin diskusi di kemarin ya Pacific Place kalau nggak salah, pokoknya di daerah-daerah situ ada restoran. Kita bicara soal ekonomi hijau, terus sama keuangan soal keuangan yang hijau, green budget dan blue budget gitu kan. Akhirnya akhir tahun ini gitu loh
di bulan September, Agustus, September, pokoknya Juli, Juni itu udah dibahas di DPR. Mereka akan mengeluarkan kebijakan dan sudah mulai digodok. Itu luar biasa banget ketika progresnya cuma 2 tahun. Nah, cuman itu ketika pemerintahnya sudah mulai seru nih untuk mengeluarkan kebijakan, sudah mulai mengintegrasikan. Nah, menurut aku yang sangat kurang adalah aksi dari edukasi ke masyarakatnya. Jadi makanya ini Kementerian Desa mereka sangat-sangat menurut aku menjadi pionir terdepan untuk menyuarakan si isu ini gitu loh, baik itu isu climate change, isu energi, dan isu SDGs lewat si SDGs ini. Jadi tugas teman-teman di sini juga yang nanti akan bisa membuat si permasalahan ini menjadi hal yang sudah diomongin sama si tukang bakso dan lain sebagainya gitu loh. Nah, kalau dilihat sekarang progresnya udah bagus banget menurut aku karena dia mengintegrasikan semua sektor. Karena kan biasa kayak gini, oh aku Kementerian Keuangan, aku nggak bicara soal lingkungan gitu kan. Padahal sebenarnya untuk bagaimana sih dosen dari akademisi mengeluarkan teori yang baru, inovasi yang baru, teknologi yang baru, itu dia butuh budget juga untuk melakukan itu gitu loh. Akhirnya didukung oleh green budget, terus didukung dengan polisinya. Jadi ada keterkaitan ternyata antara si semua sektor ini. Nah, di zaman Jokowi ini semua dia mengintegrasikan semua. Bahkan menurut aku sampai yang paling berharga menurut aku ya itu lingkar tambang dan lingkar perkebunan sawit itu dia mengeluarkan kebijakan presidennya untuk 20% terlibat. Jadi walaupun misalkan Adrian, Bunga lokasinya di dekat tambang, di dekat perkebunan sawit, terus rumahnya udah digusur, cuma diganti rugi, tapi sebagai mantan yang punya tanah di situ, kita bisa melakukan teknisnya kita bisa pakai 20% kebijakan presiden membuat LSM, terus nanti apapun kebijakan di perkebunan sawit itu kita ikut serta di 20% itu. Jadi misalkan dia mau buat pembukaan lahan, oh kita intervensi dengan ini, kita punya metode dari Kementerian KLHK bahwa ada pohon sawit yang pakai pupuk ini dari IPB terobosannya, dan nggak usah buka lahan tapi satu pohon itu bisa menghasilkan buah yang lebih banyak, dan sistem pengolahan mandor di dalamnya pun dirubah seperti itu. Jadi lebih bagus dari sawit yang ada di Malaysia misalkan. Nah seperti itu. Jadi enaknya di Jokowi itu kita sudah punya power lah ya istilahnya, menjadi sudah walaupun kita kena gusur tapi kita punya legitimasi untuk kebijakan di perusahaan, dan itu setiap waktu ya selama perusahaan itu di situ, bukan cuma ada AMDAL dan lain sebagainya, tapi kita punya MOU sama mereka gitu loh. Jadi serunya di situ sih sebenarnya Bunga. Jadi kita sudah punya sedikit taring lah untuk bisa mengintervensi kerusakan lingkungan yang dibuat oleh beberapa oknum gitu loh. Itu. Karena kalau ada kebijakannya itu pasti bagus banget. Gitu. Oke, Kak. Makasih. Oke. Terima kasih Kak Putri dan Bunga. Langsung ke selanjutnya, Christine, persilakan. Iya, halo, masuk ya suaranya? Masuk. Ya. Sebelumnya terima kasih Kak Putri untuk materi yang sudah disampaikan, menarik banget, dan kita kayak merasa tuh wah pengetahuan kita tuh bertambah lagi gitu. Dan spesial untuk hari ini, mungkin waktu juga udah mepet ya Kak, langsung aja aku mau nanya nih, dari transisi energi ini kan jelas membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, ini tuh akan berdampak nggak sih Kak bagi perekonomian di Indonesia ini ke depannya jika energi ini sudah diterapkan gitu. Terima kasih Kak Putri. Oke. Ya, jadi dilematis bukan beberapa negara ya, dilematis semua negara, dan mungkin di Indonesia pun kenapa baru sekarang gitu bicara soal isu perubahan iklim dan berbicara soal pembangunan berkelanjutan gitu kan, sustainability dan apa segala macam gitu kan. Kenapa nggak dari dulu gitu kan? Padahal sebenarnya
Ya karena di model kepemimpinan pun dari fase Perang Dunia Satu dan lain sebagainya, kalau dilihat jauh ke belakang itu mereka hanya mementingkan soal ekonomi gitu kan. Kalau kita hak asasi manusia itu muncul teman-teman, kalau teman-teman tahu itu pun dari berperang. Jadi munculnya hak asasi manusia ketika saya sudah mencukupi makan, baru saya akan mencukupi yang lain gitu loh. Berarti harus survival secara istilahnya ekonomi gitu kan. Jadi hampir semua negara itu mementingkan soal ekonominya seperti apa gitu loh. Nah ternyata dengan terobosan banyak banget misalkan green economy, green job dan lain sebagainya, ternyata mereka sadar bahwa sekarang ya di dunia sekarang ini dan sudah banyak banget negara-negara maju yang sudah memberikan contoh ketika semua dipajakkan, semua dilakukan ada benefitnya, dan itu bisa mengakibatkan ekonomi juga yang kayak sekarang kita bicarakan ini nanti akan muncul transisi energi dengan pengurangan emisi yang baik itu seperti apa dengan penjualan pajak penjualan karbon dan pajak karbon itu sebenarnya bisa membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang menarik investor banyak banget untuk saya beli karena punya hutan Kalimantan. Sekarang saya di Jerman, di Jerman Timur, Jerman Barat, yang memang notabene punya perusahaan besar, atau misalkan Cina, saya mau menebus dosanya, saya mau invest ke Indonesia gitu loh. Nah, baru sekarang ketika teknologi dan lain sebagainya sudah mulai ada dan kita mulai sadar bahwa kita bisa berdagang lewat penjualan karbon, penjualan pajak emisi gitu kan. Nah penjualan karbon itu seperti apa? Misalkan Christine punya kebun di kampung, di samping tidak berapa radius berapa meter lah dari kebunnya ada perusahaan kayak tekstil lah istilahnya. Nah dia mau menembus dosa karena dia udah buang limbah dan lain sebagainya, dia wajib untuk bayar penjualan karbon ke dirimu gitu loh. Nah kalau itu paling bukan sederhana, itu sangat susah, tapi paling gampang dapat duitnya. Kenapa saya bilang susah? Karena mengedukasi si orang ini untuk menjual karbon itu seperti apa, perhitungan emisinya seperti apa, ada gitu. Nah tapi lahannya sebenarnya Indonesia tuh cukup banyak gitu untuk menjadi negara penampung penjualan karbon dan mendapatkan pajak dari karbon tersebut gitu loh. Nah menurut aku kalau bagaimana transisi ini menjadikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, berdampak yang pertama mungkin secara yang tadi saya bilang pajak dan penjualan karbon itu keuntungan sangat besar ke kita. Cuman garansi kepada si perusahaan atau investor ini, negara yang lain datang ke kita, itu ada nggak kebijakannya. Nah sekarang itu lagi digodok di DPR. Nah itu salah satu contoh baiknya. Yang kurang baiknya di Indonesia gitu loh, beberapa kepala daerah itu ketika dia jadi mencalonkan diri, dia hanya mementingkan kebutuhan ekonomi dan balik modal. Nah kemarin saya ke Bandung mengedukasi teman-teman dari Bawaslu, KPU bahwa tolong dong jangan terlalu konvensional menargetkan standarisasi calon pemimpin daerah. Masukkanlah kalau dia harus ramah lingkungan, dia harus punya kebijakan green policy gitu loh. Jadi kebijakan greennya ini loh keuntungan buat dia sebagai kepala daerah gitu kan. Dia nggak perlu lagi minta duit ke kabupaten. Dia misalkan di desa nih, kepala desa, dia nggak perlu minta ke kabupaten, ke bupati, tapi dia bisa berdiri sendirinya lewat dia memanajemen sampah seperti apa. Dia punya, karena itu nanti dibayar sama negara-negara asing. Walaupun ya misalkan sekarang di Indonesia itu belum semua dikoordinir langsung oleh negara, tapi kebanyakan tuh kayak CSR gitu-gitu. Itu salah satu juga pendapatan ekonomi dari desa sebenarnya. Nah seperti itu sih contoh-contohnya. Jadi sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam, kita akan mendapatkan ekonomi. Dan misalkan satu desa nih kalau dia punya kebijakan kepala desanya adalah karena dia dekat pantai yang bagus, dia dekat hutan yang bagus, gua yang bagus, dia punya
ini nih ekowisata. Nah, itu juga bisa menyumbangkan emisi penjualan karbon yang baik menurut aku. Cuma teknisnya itu agak susah, tantangan kita untuk sama kayak tadi hambatan utama yang pertanyaan pertama tuh dari Adrian, sebenarnya apa itu edukasi sebenarnya menurut aku itu. Semoga terjawab ya, Christine. Ya, sangat terjawab, Kak. Terima kasih untuk jawabannya. Itu. Oke, Kak. Terima kasih atas diskusinya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk penutupan kali ini mungkin kita akan mengadakan sesi dokumentasi kali ya. Oke, udah nggak ada lagi yang nanya nih. Udah, kira-kira ada yang mau tanya lagi atau aja. gimana nih? Dari mahasiswa cukup kan? Cukup, Sasya. Oke, ya terima kasih. Oke, sekarang kita ke dokumentasinya. Mungkin nanti saya akan aba-aba dulu untuk dokumentasinya. Sudah siap semuanya? Udah siap kan dokumentasinya? Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, untuk dokumentasinya saya kasih aba-aba ya. 1, 2, 3. Saya lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Putri atas kehadirannya. Oke. Sehat selalu ya Kak. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih, Kak. Nanti jangan lupa pantengin IG kita ya, karena kita mau ada rekrut anak magang sama emang yang mau ini DCI lah istilahnya, kerja kontribusi. Kita butuh orang bukan programmer terus harus dia program semua kayak konsep segala macam. Nanti teman-teman bisa ngeliatin aja. Dan thank you ya semua. Terima kasih atas informasinya ya Kak. Kamu terima kasih banyak ya, Terima kasih Kak. banyak ya. Terima kasih banyak. Ini gue stop dulu ya. Ya udah kan ya. Ke auto save kok kalau stop recording tuh. Kalian